Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kita tidak mampu hidup secara rohani di luar Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menjalankan kehidupan Kristiani ada banyak jebakan-jebakannya. Sebenarnya tidak dapat juga disebut jebakan sebab ada kalanya kita sebagai orang Kristen melakukannya dengan sadar, bahkan dengan sengaja melakukannya. Hal ini tidak lepas dari natur manusia yang bersikap berbeda kalau dilihat oleh orang lain. Namun bahayanya adalah ketika kita biasa melakukannya, kita akan merasa bahwa kita telah menghidupi kehidupan Kristiani dengan baik. Padahal apa yang kita lakukan itu jauh dari kehidupan Kristiani. Tidak heran saudara, jikalau di dalam Alkitab banyak peringatan akan bahayanya kemunafikan. Memang dari zaman ke zaman, kemunafikan itu dapat terjadi, termasuk di dalam kehidupan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, juga termasuk dengan orang-orang Kristen. Mari kita membaca Markus pasal 7 ayat 1-13. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yahudi merupakan bangsa yang religius dan sifatnya sangat legalistik. Tidak heran bahwa para pemimpin agama, mungkin juga termasuk masyarakatnya, sangat bersifat lebih mengawasi kehidupan orang lain dengan merasa dirinya lebih religius dari orang lain, atau dengan bahasa yang lebih mudah menghakimi orang lain. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kita baca hari ini mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridnya ketika mau makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu.
Saudara, mencuci tangan di sini bukan berbicara tentang higienisitas, tetapi berbicara tentang religiusitas. Saudara, apakah firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita? Yang pertama, hati-hati kepada kemunafikan yang dijalankan ketika kita hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang nampak dan yang dianggap orang sebagai perbuatan-perbuatan keagamaan, karena semua itu dilihat oleh orang lain. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Saudara, apa yang ditanyakan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Tuhan Yesus tentang murid-muridnya yang makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, itu karena mereka memiliki kebiasaan atau adat istiadat yang dikaitkan dengan religiusitas atau keagamaan, atau dengan bahasa lain, kelayakan di hadapan Tuhan, supaya tidak menajiskan diri. Dan saudara, apa yang disampaikan ini bukanlah perintah Tuhan, tetapi suatu adat istiadat yang dikembangkan oleh mereka, yaitu mencuci tangan. Ketika mereka pulang dari pasar, mereka tidak akan makan sebelum mereka mencuci tangan. Kenapa mereka mencuci tangan? Mereka khawatir tangan mereka sudah menjamah ini dan itu dan menjadi najis. Sehingga ketika mereka makan, maka mereka juga menjadi najis. Oleh karena itu mereka mencuci tangan. Mereka juga harus membasuh perkakas-perkakas tertentu yang akan dipakai. Karena mereka mengkhawatirkan perkakas itu najis. Mungkin karena pernah dipegang atau dipakai oleh orang-orang non-Yahudi atau orang-orang asing yang disebut dengan orang kafir. Sehingga perkakas itu menjadi najis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan mencuci tangan merupakan adat istiadat supaya mereka terlihat sebagai orang yang religius. Saudara, semuanya itu adalah perilaku lahiriah yang dilihat oleh orang lain. Pertanyaannya, apakah perilaku lahiriah ini menggambarkan sesungguhnya bahwa mereka adalah orang-orang yang rohani? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bisa saja terjebak dengan apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi pada zaman itu, yang disebut dengan kebiasaan. Kalau orang melakukan ini, kebiasaan seperti ini, itulah orang yang religius. Yang pada zaman itu, jikalau mereka mencuci tangan sebelum makan, maka orang ini orang religius. Ada pula misalnya, orang yang memakai kostum tertentu, maka dianggap dia adalah orang yang religius. Saudara, bukankah hari ini di dalam kekristenan bisa terjadi anggapan yang seperti itu? Seperti contoh, ketika orang Kristen ikut dalam pelayanan, dia aktif di gereja, maka orang akan berkata dia adalah orang yang religius. Atau dengan bahasa hari ini, dia adalah orang yang rohani. Atau saudara-saudara, orang yang ikut paduan suara. Atau juga hal-hal yang lain yang dikerjakan terkait dengan hal-hal yang gerejawi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berhati-hati dengan
hal-hal yang seperti ini. Saudara, ketika orang menganggap mungkin itu hal yang biasa. Tetapi jikalau kita sendiri yang menganggap kita ini rohani, karena kita melakukan kegiatan-kegiatan yang pada umumnya dianggap kegiatan religius, padahal kita tahu kita jauh daripada Tuhan. Saudara, ini merupakan jebakan daripada iblis. Saudara, kita meskipun aktif dalam seluruh pelayanan kita, tetapi saudara, kita tidak ada kuasa rohani dalam hidup kita. Sehingga saudara, lama-kelamaan kita merasa semuanya itu tidak berarti. Kita merasa kita sama seperti orang-orang di dunia ini. Saudara, bukankah hal itu sangat berbahaya? Oleh karena itu saudara, mari kita menghindari anggapan-anggapan yang seperti itu, tetapi kita kembali kepada esensi kehidupan Kristen kita, yaitu relasi yang intim dengan Kristus dan wujudnya nyata di dalam seluruh pelayanan-pelayanan kita. Yang kedua, saudara, janganlah kita seakan-akan menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen, padahal kita sedang melepaskan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Saudara, firman Tuhan berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Saudara, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang beragama. Tetapi saudara, agama mereka juga bercampur dengan adat istiadat pemahaman mereka sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Meskipun seakan-akan mereka mengutamakan Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka mengesampingkan perintah Tuhan. Saudara, salah satunya adalah terkait dengan menghormati ayah dan ibu kita. Saudara, bagi mereka kalau ada seseorang sudah komit mempersembahkan harta bendanya sebagai korban kepada Tuhan, meskipun itu belum diberikan, maka dia lepas tanggung jawab untuk merawat, memelihara orang tuanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hal ini adalah hal yang berkenan kepada Tuhan? Tuhan Yesus berkata, kamu orang munafik. Kamu sembarangan mengesampingkan perintah Allah untuk menghormati ayahmu dan ibumu, dalam arti di dalamnya memelihara orang tua kita. Tetapi kamu melakukan perintah manusia, yaitu kalau seseorang sudah komit untuk mempersembahkan seluruh hartanya sebagai korban, maka dia tidak perlu merawat orang tuanya lagi. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini sebagai orang Kristen? Saudara, kita harus berhati-hati, saudara-saudara, agar kita jangan menjadi orang Kristen yang lari dari tanggung jawab kita sehari-hari dalam hidup kita. Larinya kemana? Larinya dengan mengatakan, saya melayani Tuhan. Saya mengutamakan Tuhan. Saya memberi kepada Tuhan. Padahal, saudara, kita sedang tidak bertanggung jawab untuk tanggung jawab sehari-hari kita. Yaitu misalnya tanggung jawab di dalam keluarga kita. Tanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Tanggung jawab di dalam kemasyarakatan kita. Dengan alasan, saya sedang melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan tidak
ada salahnya. Namun saudara, kita harus mengenali diri kita. Apakah saya sedang melarikan diri dari tanggung jawab saya sebagai orang Kristen dalam hidup saya sehari-hari? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh lupa. Ketika kita bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup kita sehari-hari, kita sedang melayani Tuhan. Karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah hidup Kristen kita dilihat oleh orang lain sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab di dalam tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Namun, kita juga menyediakan waktu untuk mengasihi saudara seiman, melayani di dalam tubuh Kristus. Bahkan kita juga menjadi orang Kristen yang bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam masyarakat, saudara ingatlah, semua itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Dan disitulah saudara, kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah, yang menolong kami supaya kami tidak hidup di dalam sandiwara, kemunafikan, atau lari dari kenyataan, tapi kami menjadi orang Kristen yang real, hidup sebagai orang Kristen yang sesungguhnya, sehingga dengan demikian kami menyatakan keindahan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.